Nah, kalau ada soal-soal pertidaksamaan seperti ini, karena nilainya itu nggak pasti, berarti lebih banyak jawabannya itu tidak dapat ditentukan hubungannya. Lebih cepat kan? Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mohardi. Sekarang kakak mau ngebahas pengetahuan kuantitatif lagi nih. Lanjutan dari yang kemarin tuh 4 sampai 6, nah sekarang 7 sampai 9. Oke, langsung aja ya, kita ngebahas soal nomor 7. Di sini nomor 7, bilangan real X memenuhi pertidaksamaan 2X tambah 1 lebih kecil dari 4. Ini kita jembrengin dulu ya. Jadi satunya pindah kanan, min 1, 2X lebih kecil dari 4 dikurang 1, 2X kurang dari 3, maka nilai X-nya itu kurang dari 3 per 2. Kurang dari 3 per 2 itu apa aja sih, Kak? Ya kurang dari 1,5, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Di sini ada hubungan antara P sama Q. P-nya itu sama dengan min 2X. Coba ya, kalau X-nya itu sama dengan 1, nilai P-nya sama dengan min 2 kali 1, min 2. Nah, Q-nya itu sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 1, P-nya min 2, di sini P-nya lebih kecil daripada Q. Nah, kalau X-nya sama dengan min 1, berarti P-nya sama dengan min 2 dikali dengan min 1, hasilnya 2. Di sini Q-nya sama dengan 2, berarti P-nya sama dengan Q dong. Nah, berarti nggak konsisten. Ketika X-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan min 2, P-nya itu lebih kecil dari Q. Sedangkan X sama dengan min 1 menghasilkan P sama dengan 2, Q-nya itu 2, ternyata P-nya sama dengan Q. Nggak konsisten kan? Ya berarti tidak dapat ditentukan hubungannya. Jawabannya yang D ya. Lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8 di sini ada dimensi 3, matematika wajib untuk kelas 12. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan BC. Kubus ABCD EFGH dengan PA banding PB-nya itu sama dengan 1:2 dan BQ banding QC-nya sama dengan 1:1. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yang satu, perbandingan volume 5 PBQF dan volume kubus ABCDFGH-nya itu 1:18. Perbandingan luas segitiga PBQ dengan luas persegi ABCD itu 1:6. Dan pernyataan yang ketiga, PQ banding AC sama dengan 1:2. Kakak gambar dulu kubusnya ya. Nah, ini gambar kubusnya. Udah kakak buat garis-garisnya. Di sini titik P, di sini titik Q. Dengan perbandingan AP banding PB-nya itu 1:2, tapi kakak misalkan kubusnya itu rusuknya 6 ya. 6 cm. Kalau 6 cm di sini 1:2, pastinya di sini 2, di sini 4. BQ banding QC-nya 1:1, ya berarti di sini 3, di sini 3. Ini kita bakalan dapat perbandingan volume dari PBQF dengan volume kubus ABCD EF GH ya. Volume 5 itu rumusnya apa, Kak? Sepertiga dikali dengan luas PBQ ya, luas PBQ dikali dengan tingginya itu BF banding volume kubus. Volume kubus itu rusuk kali rusuk kali rusuk. Karena di sini rusuknya 6, ya berarti 6 dikali 6
dikali dengan 6. Kakak mau mencari luas segitiga PBQ-nya dulu ya. Rumusnya itu alasnya itu adalah PB dikali dengan tinggi, tingginya itu BQ, dibagi dengan 2, PB-nya itu 4, dikali dengan BQ, BQ-nya itu 3, dibagi 2, 4 kali 3 12, 12 dibagi 2 6 ya. Ini kakak tinggal cemplungin aja ke sini nih. 1/3 dikali dengan luas segitiga PBQ yaitu 6, dikali dengan BF, BF-nya itu 6, dibagi dengan 6 kali 6 kali 6. Ini kakak bisa coret. Jadi hasilnya 1/3 dibagi 6 itu 1/18. Nah berarti benar ya pernyataan yang pertama 1/18. Ini benar. Sekarang yang kedua, perbandingan luas segitiga PBQ. Ini udah ada luas segitiga PBQ-nya itu 6 dengan luas persegi AB CD. Karena di sini rusuknya 6 atau sisinya 6, berarti ini 6 dikali 6 sama dengan 36. Perbandingannya 6 banding 36 atau sama dengan 1/6. Ini benar juga. Pernyataan yang kedua benar. Sekarang pernyataan yang ketiga, PQ banding AC. PQ-nya itu sama dengan ini 4, ini 3, dan ini siku-siku ya. Kalau 3, 4, pasangannya berapa? Triple Pitagoras, pasti pasangannya 5. Ingat triple Pitagoras, 3, 4 pasangannya 5. Sekarang kita mencari nilai AC. AC itu diagonal sisi atau diagonal bidang. Karena di sini rusuknya 6 atau sisinya 6, maka AC itu rumusnya A akar 2 atau 6 akar 2. Perbandingannya 5 banding 6 akar 2. Yang ketiga salah. Berarti pernyataan 1 dan 2 benar. Jawabannya yang B ya. Lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9 ini ngebahas tentang sudut segitiga. Kita baca ya. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B-nya 30 derajat. Kakak gambar segitiga ABC. Sudut B-nya itu 30 derajat. Oh ya, kalian tuh harus tahu total dari sudut segitiga itu 180 derajat. Berarti sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu harus 180 derajat. Sudut A ditambah dengan 30 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita tahu bahwa sudut A ditambah dengan sudut C itu sama dengan 180 dikurang dengan 30. Ini 150 derajat. Ini dapat ya persamaan. Diketahui sudut B-nya sama dengan 30 derajat. Apakah segitiga ABC siku-siku? Ini segitiga siku-siku atau enggak? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan apakah segitiga ABC siku-siku. Coba ya, kalau diketahui yang pertama sudut A dikurang dengan sudut C-nya sama dengan 20, kita bisa ngejawab nggak ya apakah segitiga ini siku-siku atau enggak? Jika diketahui sudut A dikurang sudut C-nya 20, eliminasi sama persamaan yang pertama, ini sama dengan 150 derajat. Ini kalau kakak tambah, habis si C-nya. Jadi 2 sudut A sama dengan 170 derajat. Nah, sudut A-nya itu sama dengan 170 derajat dibagi dengan 2, sama dengan 85 derajat. Jadi ternyata sudut A-nya itu 85 derajat. Nah, sudut C-nya masukin ke sini aja deh. Sudut C itu sama dengan 150 dikurang dengan sudut A. Sudut A-nya 85 derajat. Ini sama dengan 65 derajat. Ya berarti kalau diketahui sudut A dikurang sudut C sama dengan 20 derajat, kita eliminasi dengan persamaan pertama, dapatlah sudut A dan sudut C-nya. Kita bisa menjawab apakah segitiga ABC siku-siku atau enggak. Berarti enggak siku-siku ya. Yang pasti udah bisa menjawab pertanyaan ini. Berarti pernyataan yang pertama cukup untuk menjawab apakah segitiga ABC siku-siku atau enggak. Nah, sekarang pernyataan yang kedua. Kalau pernyataan yang kedua, sudut C-nya lebih kecil daripada sudut A. Nah, ini agak kesulitan nih kalau nggak diketahui nominal angkanya. Karena diketahui cuma lebih kecil. Sudut C-nya lebih kecil daripada sudut A. Ini kalau kamu cemplungin ke sini nih, sudut A-nya lebih kecil daripada sudut A. Karena ini tanda pertidaksamaan, agak membingungkan. Ya, nggak bakalan dapet nilai A dan nilai C. Berarti ini nggak cukup. Tidak cukup
untuk menjawab apakah segitiga ABC siku-siku atau enggak. Ya karena diketahuinya itu pertidaksamaan sih ya, lebih kecil gitu. Kita nggak tahu nominal angkanya berapa gitu. Kamu masukin ke sini juga nggak bakalan dapat apa-apa dari sini. Berarti tidak cukup ya. Nah, coba kita cek. Kalau pernyataan yang pertama cukup, sedangkan pernyataan yang kedua tidak cukup, ya berarti jawabannya yang A ya. Nah, sekian aja 3 soal dari kakak. Semoga kalian itu bisa mengerjakan nanti soal-soal SNBT 2023. Kakak juga ngasih latihan soal, kalian bisa kerjain dan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.